Selamat berjumpa kembali dalam teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat yang menyemangati aktivitas kita hari ini dari firman Tuhan Filipi 4 ayat 10 sampai 11. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Godly family yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar bahwa Paulus menjadi teladan dalam melakukan kebenaran yang berdampak damai sejahtera. Sekalipun dalam penjara karena Injil, tidak mengurangi semangat melayani dan bersukacita untuk memikirkan serta melakukan kebaikan. Sukacitanya dalam Tuhan yang setia, dalam hubungannya dengan Tuhan yang sumber sukacita, memampukan Paulus tetap bersukacita. Ya, sangat joyful. Apa yang Paulus katakan, apa yang Paulus sampaikan, apa yang Paulus alami, itulah yang menjadi teladan yang mendorong kita untuk terus belajar bagaimana hidup bersukacita dalam Tuhan. Nah, kita juga belajar tentang bagaimana Paulus itu sudah menunjukkan hidupnya sebagai seorang rasul. Apalagi ketika jemaat Filipi menunjukkan adanya perhatian, peduli kasih kepadanya setelah sejenak sempat seperti tidak ada kontak. Di penjara itulah yang merupakan tempat yang tidak nyaman, tidak bebas, serta tidak ramah di dalam hal fasilitas. Jadi ketika ada yang jadi rekan untuk mengirimkan bantuan, entah itu uang atau bekal bagi Paulus, itu bagaikan air sejuk di tengah udara yang sangat panas, bukan? Paulus menyaksikan itulah pemeliharaan Tuhan sepanjang hidupnya. Tuhan yang jadi jaminan, sumber pertolongan, juga memberikan kelegaan, rasa puas atau cukuplah di dalam segala keadaan. Sikap yang merespon seperti inilah yang sangat penting di dalam menghadapi dan melewati berbagai keadaan di dalam hidup kita juga. Bagaimanakah Anda terus bersukacita di dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan senang maupun juga keadaan susah. Bahkan ketika satu saat tidak ada orang yang memperhatikan Anda, ingatlah sumber sukacita, sumber pertolongan, sumber semangat, itulah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi dan yang sudah menebus hidup kita, yang sudah berkorban di atas kayu salib untuk melayani kita, supaya kita pun juga dengan kekuatan dan kasih Tuhan yang kita alami, kita pun juga mau melayani sesama dan terus-menerus belajar di dalam segala kondisi dan dalam segala keadaan untuk tahu merasa puas, mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Bersyukurlah untuk apa yang sudah ada bersama dengan kita. Bersyukurlah untuk apa yang kita sudah miliki bersama dengan kita. Dan kita boleh bersyukur yang membuat kita bersukacita. Kita belajar untuk menghargai apa yang ada, apa yang sudah kita miliki dari Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Hidup puas, hidup cukup, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Jikalau kita tidak merasa hidup cukup, bagaimana kita bisa melayani sesama? Jikalau kita tidak merasa diberkati, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Oleh sebab itu, sesusah-susahnya hidup kita, sesulit-sulitnya hidup kita, ingatlah sumber kebaikan dari Tuhan melimpah dalam hidup kita untuk melayani sesama. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu, untuk Engkau yang menjadi sumber sukacita dan juga kekuatan yang selalu mengingat kami, supaya kami boleh selalu bertumbuh di dalam pelayanan kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas hari ini dan Tuhan menjadi sumber semangat, sumber kekuatan dan pertolongan bagi Anda juga.